Selamat siang, Pak Niko. Ya, selamat siang Mas Indra. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Pasti ya, sehat Jadi berkelimpahan ya. Peneduh bagi semua orang. Bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Bagi banyak orang. Baik, Pak Niko. Menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Diri sendiri. Nah, selama ini ada konsep yang kurang pas di paham-paham tadi. Kami ajarannya kan kalau kamu berbagi, kamu akan dapat ganti berlipat-lipat. Ini kan sama, yang kita lakukan sama, tapi esensinya berbeda dan rasanya berbeda. Iya. Ketika kamu berbagi dan berharap ganti berlipat-lipat, rasamu tuh miskin. Kamu nggak merasakan kelimpahan itu. Karena ada hadapan, ada ketamakan, ada kerakusan di situ. Dan kamu berarti apa? Sedang miskin. Oke. Dagang sama Tuhan. Iya. Ya, hitung-hitungan sama Tuhan. Bahkan kalau ada pengajaran, kalau kamu ngasih 1, Tuhan gantikan 700. Oke. Kalau itu terjadi, saya ini orang paling kaya di dunia, Mas Indra. Kenapa? Yang datang ke tempat saya kan sehari 100 orang lebih. Setiap orang pulang tak kasih 1 juta. Berarti 1 orang saya dapat ganti berapa? 700 juta. Dikalikan 100 orang, udah berapa itu? Iya. Maksudnya bukan seperti itu. Kalau ini nanti apa? Kamu ketamakan miskin yang kamu akses. Nah justru, terus banyak orang kan, loh Pak kan ayatnya ada. Nah, saya kasih pengertian gini sekarang ya, contoh ya. Nah, karena berbagi itu sebenarnya dalam rangka kita mengakses rasa kelimpahan tadi. Iya. Contoh gini, saya punya uang ya, kemudian saya kasih Mas Dodi, tak panggil Mas Dodi, ini tak kasih uang, silahkan dikelola kan gitu. Uang dikelola sama Mas Dodi udah jadi banyak. Suatu saat Mas Dodi ngomong saya gini, Pak Niko, saya tuh punya teman lagi susah Pak Niko. Lah saya mau berbagi ke teman saya, karena namanya Budi gitu ya. Tapi jangan lupa ya Pak Niko ya, nanti gantikan berlipat-lipat ya. Kira-kira saya berkenan nggak dengan Dodi? Nggak berkenan. Saya percaya lagi nggak ke depannya untuk saya tambahkan lagi? Enggak, enak saya. Kan tadi uang saya nih, uang dari saya tadi kan. Iya. Saya percaya kan tadi dikelola. Ketika mau menolong orang lain berbagi kok terus seperti mengancam tadi. Jangan lupa ya, nanti gantikan berlipat-lipat kan. Ini apa? Pokil. Tuhan aja dipuili. Nah, beda kalau Mas Dodi ngomong ini, Pak Niko, terima kasih untuk kepercayaannya. Dan uang yang Pak Niko percayakan sudah menjadi banyak. Pak, saya itu punya teman, Pak, namanya Budi, hidupnya lagi susah. Pak, sebagai ucapan syukur saya mau membantu Budi, Pak Niko. Nah, saya sebagai pemilik uang tadi, saya sangat berkenan. Dan pasti saya tambah-tambahkan. Oke. Gitu loh. Itulah kelimpahan. Gitu Jadi loh. basis daripada sedekah itu syukur. Sip. Syukur. Bukan berharap sesuatu. Oke, terkonfirmasi. Oke. Maka saya dalam melakukan semua ini saya nggak pernah berharap balasan dari siapapun, termasuk dari Tuhan. Nah, yang saya ajarkan apa? Ketika kamu sudah punya hubungan baik dengan Tuhan, semua kehidupanmu pasti menjadi baik. Nah, selama ini kita diajari hitung-hitungan. Wah, sedikit-sedikit kalau kita melakukan ini nanti untuk akhirat. Ya tahu, untuk celengan akhirat. Terus mau kamu pakai untuk apa di sana? Iya kan? Karena kita nggak tahu di karet itu ada apa. Coba selama ini apa yang kita temui? Marketing. Coba lihat ketika mereka bicara tentang akhirat, tentang surga, kan selalu bicara yang indah, surga yang penuh dengan pesta pora, surga yang sangat baik. Tapi suruh berangkat duluan nggak ada yang mau. Itu apa? Kira-kira apa itu? Calo. Maklar. Ya, di terminal itu kan ada, di terminal Salatiga ini ada orang bilang Jakarta. Dia nggak pernah berangkat Jakarta. Sama kan selain ini banyak orang jualan surga kan. Iya. Surga yang ini, surga itu, suruh berangkat duluan nggak ada yang mau. Bahasanya Jatin apa? Nggak play. Benar. Iya kan? Iya Pak. Saya nggak pernah berharap surganya, saya nggak pernah. Karena clue-nya kan sederhana, clue-nya itu sederhana. Itu clue yang pertama. Clue yang kedua, yang umum ini, yang umum diajarkan, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Berarti kalau hidupmu sudah bermanfaat bagi orang lain, berarti kamu termasuk golongannya orang baik.
Kalau orang baik itu pasti apa? Rezekinya baik, rumah tangganya baik, kehidupannya baik, tempatnya pun pasti baik. Terus perkara namanya terserah lah. Yang penting tempatnya baik gitu loh. Iya. Kan sederhana itu kan. Nah, selama ini kita kan dimingi-mingi tentang tadi. Sementara suruh berangkat duluan nggak mau kan itu. Saya bicara Turki baik ya saya pasti berangkat duluan gitu kan. Ayo siapa yang ikut bareng sama saya kan gitu. Nah ini selama ini tadi, ya, ini pahami dulu ya Tuhan yang universal tadi. Cluenya sederhana tapi oleh para tadi ya para calo tadi kan dibuat rumit gitu loh. Bahkan dibuat ketergantungan. Ya saya lihat gini ya, ini penglihatan saya semoga salah gitu ya. Ketika orang datang ke sebuah tokoh atau yang disebut guru lah ya. Kalau minta doakan banyak. Saya melihat begini, kalau amplopnya tebel itu, doanya panjang. Iya. Tapi kalau amplopnya tipis, doanya itu cepat banget gitu loh. Bahkan dilihat dulu siapa yang datang ini. Kalau datangnya pejabat, ya, mobilnya bagus, wah sambutannya luar biasa. Kalau yang datang biasa ya udah sambutannya juga. Nah di sini saya nanti bisa ditanyakan semua kan. Saya nggak pernah membedakan siapapun yang datang. Apapun pangkatmu, apapun statusmu saat ini. Karena di hadapan Tuhan kita ini sama. Nah kalau kita membeda-bedakan, berarti kita tuh melebihi Tuhan itu loh. Maka saya praktekkan semua kan. Saya ngomong itu saya praktekkan. Nah kemarin ada orang dari Palembang, itu datang ke sini. Saya mau lihat apakah hanya di YouTube Pak Niko itu cerita kan itu kan. Lalu itu sampai sini dia cerita, terima kasih Pak Niko, ternyata kami datang sudah disambut dengan luar biasa. Ternyata Pak Niko tidak hanya seperti di YouTube saja. Kami melihat kehidupannya setiap hari. Dunia maya dan nyata sama. Jadi saya ngomong kemarin kan banyak ada pas saya di depan saya siapapun statusnya sama. Ketika ada pejabat datang ya udah tunggu dulu ya saya bilang gitu. Saya nggak oke, tak tinggal dulu ya ada pejabat. Enggak, saya selesaikan dulu, saya clearkan dulu ini. Yang pejabat pun tak suruh tunggu dulu. Tunggu di depan sana. Dan mentor-mentor saya pun sudah mengedifikasi seperti itu. Pak, tunggu ya. Gitu. Walaupun dia punya pangkat, tetap tunggu kan itu. Nah selama ini kan banyak kita melihat lah ya. Mudah-mudahan pengamatan saya salah kan. Banyak orang sering membeda-bedakan siapa yang datang. Itu melebihi Tuhannya. Karena di mata Tuhan kita itu sama kok. Yang bedakan apa? Saya sudah mengenal lebih dulu dan saya sudah mengalami kebaikan-kebaikannya gitu aja kan lah. Saya harus menularkan tadi kan kebaikan-kebaikan yang sudah saya rasakan tadi loh. Maka aku bersaksi itu artinya apa? Mengalami, saksi itu sudah mengalami Tuhan dalam hidupmu itu loh. Mengalami Tuhan. Nah selama ini banyak orang hanya latihan terus gitu kan. Nah sebenarnya atau ritual-ritual itu sebenarnya kan latihan itu kan. Latihan untuk mengenal gitu. Ketika kemudian seseorang sudah sadar bahwa ketuhanan inilah keutuhan hidup gitu ya. Maka dia meskipun dia Nasrani secara agama, tapi dia juga berani bilang, oh sesungguhnya aku sudah Islam gitu. Iya, makanya saya katakan nah, kalau mentor saya itu gini kan, banyak orang tanya. Yang masih tadi ya kena portal tadi, masih ada limit dalam hidupnya. Tanya. Mas Yusan, Pak Niko itu agamanya apa? Bahkan di situ kan juga ada nih kan, tanya ini beliau ini agamanya apa kan itu kan? Karena masih ada portal tadi. Iya. Nah, mentor saya jawabnya apa? Pak Niko itu agamanya Kristen, tapi dia lebih Islam daripada yang beragama Islam. Karena begini ya, ini untuk teman-teman semua, Islam beda dengan agama Islam, Kristen beda dengan agama Kristen. Oke. Contoh ya, Islam itu artinya apa? Damai, selamat, gitu kan. Nah, jadi semua itu Islam, semua tujuan Tuhan itu kedamaian dan keselamatan.